Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di Masjid Al-Mas Mojokerto ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh yang kelak akan bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Tauhid jilid yang kedua. Kalau tidak salah terakhir pembahasan halaman yang ke-10 ya. Hari ini masuk pembahasan halaman yang ke-11, poin yang ke-6. As-sadisu, yang ke-6, di antara keutamaan tauhid yang akan didapatkan oleh seorang hamba adalah at-tauhidu asqalu syai'in. Tauhid adalah amalan yang paling berat fi mizanil abdi, di dalam timbangan seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi amalan yang paling berat timbangannya kelak pada hari kiamat di dalam timbangan seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama warada fi haditsil bitaqah, kama sebagaimana warada telah datang penjelasannya fi haditsil bitaqati, dalam hadis al-bitaqah, hadis yang menjelaskan tentang bahwa seorang yang ketika meninggal dunia, di dalam kartu catatan amalnya tertuliskan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka sekalipun amalnya hanya 2 kalimat syahadat tersebut, dan sekalipun dosa-dosanya sebanyak 99 catatan dosa, namun ternyata timbangan dari 2 kalimat syahadat ini melebihi beratnya dosa-dosanya. Kita simak penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah putranya Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah dan meridhai ayahandanya, karena dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, sayukhallisu, akan memilih, rajulan, seorang laki-laki, min ummati, dari umatku, ala ru'usil khalaiki, untuk dihadapkan di hadapan seluruh makhluk-makhluknya Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi ketika di hari persidangan hari kiamat, Allah akan memilih satu orang. Orang ini banyak sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun lelaki ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rupa-rupanya ketika di dunia dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadapkanlah lelaki ini di hadapan persidangan di semua makhluk, di hadapan semua makhluk, dilihat oleh seluruh makhluk. Fayanshuru alaihi, kemudian Allah menunjukkan dan mengeluarkan atas orang tersebut tis'atan wa tis'ina sijillan, 99 lembar catatan yang semuanya berisi catatan dosa-dosa besar dan kecil. Jadi 99 lembar catatan ini semuanya adalah catatan amal buruknya orang tersebut, catatan dosa-dosa dan maksiatnya. Kullu sijillin, di mana masing-masing catatan dosa tersebut mithlu maddil basar, seperti panjangnya pandangan mata. Jadi kertasnya itu panjangnya sejauh mata memandang. Thumma yaqul, setelah Allah menunjukkan kepada orang tersebut, tentunya orang itu ketakutan. Dia merasa bahwa tidak akan selamat dari perhitungan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, berarti ini hadis apa namanya? Hadis qudsi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis qudsi ini tidak termasuk ayat Al-Qur'an. Jadi tidak boleh dibaca ketika salat. Allah berfirman, atunkiru min hadza syai'a, wahai si fulan, apakah engkau mengingkari sedikit saja dari catatan-catatan amal buruk ini? Jumlahnya berapa tadi para jemaah? 99 lembar. Adzalamaka katabatil hafidun, apakah penulis-penulis catatan amal itu, yaitu malaikat-malaikat Allah yang senantiasa menjaga kitab catatannya, telah berbuat kedoliman kepada dirimu? Artinya, apakah ada amal baik yang belum dicatat, kemudian amal buruk saja yang dicatat? Fayaqulu, maka laki-laki itu menjawab, la ya Rabbi, tidak, wahai Rabbku, tidak ada yang terluput dari catatan-catatan para pencatat amal. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya kembali kepada laki-laki tersebut, afalaka udrun, kalau begitu apakah kamu punya alasan kenapa kamu berbuat dosa-dosa tersebut? Fayaqulu, maka laki-laki itu menjawab, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku, aku tidak memiliki alasan atas perbuatan dosa-dosa tersebut. Artinya dia mengakui itulah perbuatan yang telah diperbuatnya. Fayaqulu, ternyata Allah berfirman, bala, tidak demikian, tidak seperti yang kamu sangka. Innalaka indana hasanatan, sesungguhnya kamu memiliki satu kebaikan di sisi kami. Sesungguhnya engkau
masih punya satu kebaikan, bukan banyak, satu kebaikan di sisi kami. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan sungguhnya pada hari ini kamu tidak akan didolimi sama sekali, karena Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya hakim, sebagaimana ayat yang kita baca tadi dalam surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah seadil-adilnya hakim? Fatakhruju bitaqatun, maka kemudian keluarlah sebuah bitokoh, semacam kartu, fiha, yang tertuliskan di dalam bitokoh itu dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dalam bitokoh semacam kartu itu, kertas kecil, tertuliskan dua kalimat syahadat. Hanya itu kebaikan yang dibawa oleh umatnya Rasulullah SAW tersebut. Adapun 99 lembar catatan amal semuanya penuh dengan dosa, dosa kecil, dosa besar, maksiat, kemungkaran, semuanya pernah diperbuatnya. Ternyata dia masih memiliki satu kebaikan, tertulis dalam bitokoh yang ditulis oleh malaikat Allah, tulisan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benar hamba dan rasulnya Allah. Dengarkan apa yang terjadi kemudian. Fayaqulu, Allah berfirman, ukhdur waznak, sekarang datangilah timbangan amalmu. Jadi Allah memerintahkan orang ini untuk mendatangi timbangan amalnya, karena nanti masing-masing disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa masing-masing orang itu punya timbangan sendiri, di mana amalnya ditimbang dan dia melihat sendiri. Dan Allah tidak akan mendolimi seorang hamba sekecil apapun perbuatan yang pernah diperbuatnya, baik itu khairan, perbuatan yang baik, maupun syarran, perbuatan yang buruk, tidak akan luput dari perhisaban, perhitungan amal, dan juga ditimbang dalam mizan. Maka orang itu disuruh untuk mendatangi timbangan amalnya. Fayaqulu, maka kemudian orang itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillati, apa manfaat kartu kecil bitokoh ini yang tertuliskan di dalamnya dua kalimat syahadat jika dibandingkan dengan lembaran-lembaran catatan amal burukku yang jumlahnya 99 dan masing-masing panjangnya sejauh mata memandang. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana kejadian itu nanti. Orang ini sudah takut bagaimana satu amal soleh bisa mengalahkan banyaknya dosa-dosa. Faqala, maka Allah berfirman, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau wahai si fulan tidak akan didolimi pada saat ini. Qal, maka Nabi bersabda, fatudu'u sijillatu fi kiffatin, maka lembaran-lembaran catatan amal buruk yang jumlahnya 99 itu diletakkan dalam satu piringan timbangan. Wal bitaqatu, sedangkan bitokoh yang tertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fi kiffatin, diletakkan dalam piringan timbangan yang lain. Mulailah ditimbang, dan orang itu mengetahui sendiri apa yang terjadi pada jamaah rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita sekalian. Fatashati sijillatu, maka tiba-tiba lembaran-lembaran catatan amal buruk yang jumlahnya banyak itu menjadi ringan, naik ke atas. Wa thaqulatil bitaqatu, dan bitokoh semacam kartu yang tertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tiba-tiba menjadi berat. Kemudian Rasul mengatakan,
fala yathqulu ma'asmillahi syai', maka tidak akan bisa menjadi berat apabila ditimbang bersama nama Allah sesuatu apapun juga. Akhirnya menjadi ringan dosa-dosanya dan menjadi berat amal solehnya berupa 2 kalimat syahadat. Hadis yang barusan saya bacakan adalah hadis rawahu At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan atau Jami'-nya, hadis nomor 2639, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunannya, hadis nomor 4300, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadis nomor 571, wa sahhahahu Al-Albani, dan hadis yang barusan dibacakan ini adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Haitsu qala, di mana beliau berkata, wa qala Al-Hakimu, dan Imam Al-Hakim berkata, hadis tersebut adalah hadis yang sahihul isnadi, sanad jalan periwayatannya sahih, ala syarti Muslimin, menurut syarat pensahihan sebuah hadis dari Imam Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan hadis itu disepakati kesahihannya oleh Al-Imam, disepakati pensahihannya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Qultu, aku berkata, wa huwa kama qala, kata Syekh Al-Albani, dan hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Adz-Dzahabi. Intaha minas silsilati sahihah, berakhir nukilan dari kitab As-Silsilah As-Sahihah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan keutamaan besar dari tauhid. Jazakallahu khairan. Di mana tauhid walaupun dianggap remeh oleh laki-laki tersebut karena mengingat dosa-dosanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala banyak, ternyata timbangannya melebihi timbangan dosa-dosa orang tersebut. Hal ini hendaknya menjadikan kita untuk menjaga tauhid kita, dan jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan. Tinggalkan segala bentuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita memiliki toko atau warung makan ataukah restoran ataukah apa saja yang ingin kita banyak pelanggannya, maka mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mendatangi dukun-dukun untuk mencari pesugihan, karena perbuatan ini perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seorang yang berbuat kesyirikan meninggal dunia berjumpa dengan Allah dan belum bertaubat dari perbuatan kesyirikannya, Allah tidak berkenan untuk mengampuni dosa-dosanya. Sebab Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surat nomor 4 ayat yang ke-48, dan juga ada di ayat yang ke-116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah dipersekutukan dengan makhluknya. Allah tidak berkenan mengampuni apabila ada seorang meninggal membawa dosa kesyirikan. Allah dipersekutukan dengan makhluknya, dan Allah maha berkenan, maha mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tadi membawa dosa-dosa yang banyak sekali para jamaah, namun dia tidak pernah menyekutukan Allah. Dia tidak pernah datang untuk minta agar orang lain yang menjadi pesaingnya disihir, apakah ditenung, diguna-guna, disantet. Dia tidak pernah. Dia tidak pernah mencari pesugihan. Dia tidak pernah mencari pengwarisan. Dia tidak pernah mencari pengasihan. Apa pengasihan itu? Pemuda apabila naksir gadis. Banyak dulu pemuda-pemuda dahulu yang belum ngaji datang ke dukun minta ilmu pelet.
agar gadis-gadis lengket dengannya. Ini semuanya kesyirikan. Atau ilmu-ilmu hitam, ya pakai akik, cincin yang katanya bisa melindungi dirinya, ini semuanya ditinggalkan. Itu semuanya kesyirikan. Apakah sabuk yang di dalamnya ada tulisan-tulisan raja-raja yang diyakini bisa melindungi dirinya, itu semuanya kesyirikan. Atau bungkusan-bungkusan yang dipasang di atas pintu rumahnya atau yang ditanam di belakang rumahnya, ini semuanya kesyirikan. Wajib ditinggalkan. Sebagai seorang muslim, sebagai pengikutnya Rasulullah SAW, kita wajib meninggalkan itu semuanya kalau kita ingin selamat hidup kita. Sebab dosa kesyirikan jika dibawa mati tidak akan diampuni, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan berkenan mengampuni, ayyusyraka bihi, apabila dipersekutukan dengan makhluknya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah Maha berkenan mengampuni dosa-dosa apa saja selain kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah melakukan, mengada-adakan satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi kesyirikan berjamaah. Kalau kita diuji dengan kesempitan rezeki, belajarlah, carilah kunci-kuncinya rezeki. Islam telah mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mafatihur rizq, kunci-kunci rezeki, yang apabila seorang muslim atau muslimah memegang satu kunci saja, rezekinya akan diluaskan oleh Allah Ta'ala. Persoalannya adalah sejauh mana kita sudah berusaha untuk memegang kuncinya. Kalau kita pegang satu kunci saja, maka rezeki kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita pegang kunci rezeki yang namanya at-tawakkul atau tawakal, maka seorang yang bertawakal dijanjikan oleh Allah diberi rezeki, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan mencukupi dirinya. Banyak dulu orang-orang tua kita penghasilannya pas-pasan, bahkan kurang kadang-kadang untuk makan, tapi berhasil menyekolahkan putra-putrinya sampai sarjana, kelar semuanya. Kalau dihitung dengan matematika nggak cukup. Kalau dihitung dengan hitungan-hitungan orang sekarang tidak cukup. Tidak bisa dibayangkan bagaimana saya bisa menyekolahkan anak saya sampai kelar, lulus sarjana. Sampai ketika anaknya di wisudan menangis terus, gak bisa menahan tetesan apa? Air matanya. Itu semuanya adalah rezeki yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka kalau kita ingin diberi oleh Allah rezeki, dicukupi kehidupan kita, maka bertawakallah kepada Allah, karena Allah memerintahkan demikian. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dialah Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan dalam hadisnya yang sahih, kata Nabi SAW, lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, jadi betul-betul tawakal kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang makna at-tawakkul atau tawakal dalam bahasa Indonesianya. At-tawakkul adalah huwa i'timadul qalbi 'ala Allah, berusaha hati ini disandarkan, dipasrahkan kepada Allah, pasrah, bersandar kepada Allah. Ma'akhdil asbabil ma'dunah, ma'akhdil asbabil ma'dunati syar'a, disertai dengan mengambil sebab-sebab, menempuh sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kalau kita ingin mendapatkan penghasilan dari berdagang, maka pagi hari kita mempersiapkan dagangan kita, kemudian kita membawa dagangan kita keliling kampung, dari kampung ke kampung, maka Allah akan berikan rezeki kepada kita.
Cuma sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah. Saya yakin di antara panjenengan juga mendengar kisah-kisah yang demikian itu. Di Kediri ada seorang yang sekarang diteruskan oleh putra-putrinya. Beliau sudah meninggal dunia rahimahullah taala. Dan sedekahnya banyak sekali orang ini. Dulu beliau ini di sebuah pasar di Kabupaten Kediri, setiap harinya di pagi menjelang siang, karena dagangannya adalah es cendol, es dawet. Di pagi menjelang siang beliau memikul sendiri. Apa para jamaah kalau untuk dawet itu namanya gentongnya ya. Dibawa sendiri, kualinya itu dipikul depan belakang, dibawa ke pasar, dijual dengan istrinya. Kemudian penghasilannya ditabung sedikit demi sedikit, sebagian untuk sedekah, dan dia orang yang banyak bersedekah. Sekarang putra putrinya tinggal menerima kesuksesannya. Dan ini adalah perjuangan para jemaah. Seorang yang bertawakal, dia pasrah kepada Allah, hasilnya diserahkan kepada Allah, namun dia bersungguh-sungguh usaha, sungguh-sungguh usaha, maka Allah akan memberikan hasil. Apabila seorang bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Maka dari itu hendaknya kita bertawakal, menempuh sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kunci, belum kunci yang lainnya. Sangat banyak kunci-kunci rezeki. Kalau kita mau menjalaninya satu persatu, insya Allah kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi bab yang ke-6 menjelaskan tentang amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah nanti adalah tauhid. Kemudian pembahasan berikutnya, buka halaman 12. As-sabi'u, pembahasan yang ke-7, berjudul At-Tauhidu awwalu wajibin 'alal abdi ta'allumuhu. At-tauhidu, tauhid adalah merupakan awal wajibin, kewajiban pertama 'alal abdi, atas orang hamba, ta'allumuh, untuk dipelajari. Jadi kewajiban pertama yang wajib dipelajari oleh seorang hamba adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sebagaimana dalam surat Muhammad, surat nomor 47, ayatnya nomor 19, ayat yang ke-19. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang maha suci lagi maha tinggi, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, fa'lam, ketahuilah, pelajarilah. Kata-kata fa'lam ini ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah ketahuilah. Yang kedua pelajarilah. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Ini kita disuruh mengetahui dan mempelajarinya. Kemudian Allah berfirman setelah kita mempelajari la ilaha illallah, Allah berfirman wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan kepada Allah li dzambika, atas dosamu, walil mu'minin, dan mohonkan ampun juga untuk orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang beriman perempuan. Dan ini sikapnya orang yang bertauhid. Setelah dia mempelajari tauhid, dia berupaya untuk beramal, dan di antara amal yang baik adalah beristighfar akan dosa-dosa, baik dosa diri sendiri maupun dosanya sesama mukmin, sesama mukminah. Maka di sini Allah berfirman agar kita bukan hanya memohon ampunan atas dosa kita, tapi juga kita memohonkan ampunan kepada Allah atas dosanya orang-orang yang beriman. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah zat yang maha mengetahui mutaqallabakum, gerak-gerik kalian, wa mathwaakum, dan tempat beristirahat kalian.
Para ulama mengatakan dalam tafsirannya, saya nukilkan dari kitab tafsir At-Tafsir Al-Muyassar, qala nukhbatun minal ulama, makna wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum adalah wallahu ya'lamu tasarrufakum. Allah Maha mengetahui apa saja aktivitas dan tindakan-tindakan yang kalian berbuat. Fi yaqdatikum, dikala kalian sedang tidak tidur, naharan, di siang hari. Ketika kalian sedang terjaga tidak tidur di siang hari, Allah tahu segala aktivitas yang kalian perbuat. Kemudian apa makna wa mathwakum? Artinya adalah wa mustaqarrakum, dan Allah tahu tempat istirahat kalian, tempat menetap kalian. Fi naumikum laila, ketika kalian sedang tidur di malam hari, Allah juga tahu. Ketika kamu tidur, kalian tidur, Allah tahu. Dan ketika kalian sedang beraktivitas di siang hari pun Allah mengetahuinya. Berkata seorang ulama besar di abad ini, qala al-allamatu Ibnu Baz rahimahullahu taala, berkata al-allamah asy-syekh al-faqih al-muhaddits Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Syekh bin Baz ini ulama besar. Alhamdulillah saya berguru dengan murid-murid beliau, dan sekarang ini murid-murid beliau sudah usia 80 ke atas. Jadi saya sempat bertemu dengan murid-murid beliau ketika belajar di Riyadh, ketika belajar di Ahsa, kerajaan Saudi Arabia, dengan murid-murid beliau. Di antara murid beliau adalah Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Abdurrahman Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala. Syekh bin Baz mengatakan, dari Syekh bin Baz ini adalah ulama yang bukan hanya hafal Al-Quran, tapi beliau juga hafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena beliau itu buta. Tentu kalau mengajar tidak pernah pakai kitab, karena buta. Dan murid-muridnya, sebagaimana saya dengar sendiri dari guru-guru kami, itu bersaksi bahwasanya Syekh bin Baz ini hafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena beliau buta, tidak bisa melihat. Bagaimana belajarnya? Buta para jemaah. Namun rata-rata ulama-ulama yang buta diberi oleh Allah karunia kekuatan hafalan melebihi yang tidak buta. Rata-rata ulama-ulama yang buta sekali mendengar hafal dan susah untuk lupa. Ini ulama-ulama yang buta. Beliau mengatakan, makna firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah dan pelajarilah sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wastaghfir dzambik, dan mohonlah ampunan atas dosamu. Ya'muru nabiyahu, Allah memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW an ya'lama, agar Nabi mempelajari, annahu la ma'buda haqqun illallahu, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Nabi disuruh mempelajarinya, mempelajari kalimah syahadatut tauhid, yakni i'lam ya Muhammadu, pelajarilah wahai Muhammad, wa 'allimin nasa, dan apabila kamu telah tahu ilmunya, ajarkan kepada manusia. Ajarilah manusia tentang kalimat la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu, yang demikian itu dikarenakan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha benar, wa annama yad'una min dunihi huwal batil, dan sesungguhnya apa saja sesembahan yang mereka seru, mereka doai, mereka sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Surat Al-Hajj, surat nomor 22 ayat yang ke-62. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kalimat, kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Dan setelah beliau tahu ilmunya, beliau diperintahkan untuk mengajarkan makna kalimat tersebut kepada manusia, kepada sahabat-sahabatnya.
agar nanti para sahabat juga mengajarkan kepada murid-muridnya, demikian seterusnya. Sebab kalau seorang sudah mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia akan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kenapa manusia susah untuk bertakwa? Malas untuk sholat, tidak semangat untuk mencari ilmu, tidak pernah sholat malam, malas untuk membaca Al-Quran, mau bersedekah berat dan bakhil terhadap harta. Ini semuanya karena dia tidak faham la ilaha illallah. Para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, kalau orang faham la ilaha illallah, dia akan semangat untuk beramal soleh. Kenapa? Karena seorang yang faham la ilaha illallah yakin bahwa semua yang diperbuatnya dari amal-amal kebajikan ada balasannya, balasan yang pasti di akhirat, dan terkadang balasan di dunia. Terkadang Allah berikan balasannya di dunia atas amal-amal kebajikan manusia. Karena sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, pakar tafsir, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ulama tafsir di abad yang ke-8. Ibnu Katsir adalah ulama yang lahir tahun 701 Hijriah dan meninggal 774 Hijriah, ulama di abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran itu pasti di dalamnya mengandung maslahah, kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Dan semua larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran pasti di dalamnya terdapat madarrah dan mafsadah, bahaya dan kerusakan yang akan timbul apabila dikerjakan. Kita ambil contoh sekarang yang kita bahas, yang lagi viral. Apa itu? Predator yang telah memperkosa laki-laki. Saya sempat heran bagaimana laki-laki bisa diperkosa. Ini berarti laki-laki zaman sekarang, zaman now adalah laki-laki yang cengeng dan lemah. Ya. Bagaimana seorang laki-laki bisa diperkosa? Tapi kemudian ada berita terjadi di negeri kita, di Indonesia. Seorang mahasiswa bercerita, singkat ceritanya dia ini kenalan ketika dia punya hobi main badminton. Badminton apa? Bulu tangkis. Dia punya hobi main bulu tangkis. Setelah main bulu tangkis, dia kenalan dengan seorang laki-laki, sebut saja namanya titik-titik. Namanya siapa? Titik-titik. Maka mahasiswa A ini dibawa oleh B, diajak ke rumahnya, ngobrol, kenalan. Kebetulan di rumahnya ada 2 kamar, 1 kamar untuk ruang tamu atau kamar tamu, 1 kamar untuk pemilik rumah itu. Dan punya juga pembantu rumah tangga yang menyiapkan makanan dan juga membersihkan rumah itu. Qadarullah, laki-laki ini, pemuda mahasiswa ini yang belum kelar kuliahnya ini, belum selesai kuliahnya ini, tidur di kamar tamu tanpa dikunci. Dia lupa menguncinya. Dan sebelum tidur dia diberi minuman teh manis. Ternyata teh itu sudah dibubui obat untuk tidur, para jemaah. Sehingga pemuda ini tidur sampai pagi terlelap tanpa tersadarkan. Ketika di pagi hari, dan ini diceritakan oleh seorang dosen ini, seorang dosen Universitas Negeri di Jakarta, cerita tentang hal ini. Karena ini mahasiswanya. Ketika pagi hari dia mendapati duburnya sakit sekali. Naudzubillah min dzalik. Duburnya apa? Sakit sekali. Dan laki-laki itu sudah tidak ada di rumah. Nggak tahu entah kemana, apa kerja, apa kemana, tidak ketahui. Singkat cerita, tiba-tiba berapa waktu kemudian dia tiba-tiba terserang sakit, tubuhnya melemah, dan diperiksakan ke dokter, ternyata dia positif mengidap HIV. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali, naudzubillah min dzalik, dia diperkosa oleh predator ini, bukan yang ini ya, lain lagi, maka langsung tertular penyakit HIV. Kemungkinan besar orang ini sudah tertular mencari mangsa,
Naudzubillah min dzalik. Kalau dulu di zaman saya masih SMA, rata-rata orang tua khawatir kalau putrinya tidak segera pulang dari sekolah. Sekarang bisa jadi laki-laki dikhawatirkan kalau tidak segera pulang dari sekolah, karena berkeliaran ini. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tetap kita mendoakan semoga Allah memberi hidayah. Kalau mau bertobat, Allah Maha mengampuni dosa apapun, sebenarnya apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini para jamaah. Apa sebabnya terjadi perbuatan-perbuatan yang demikian? Tidak lain sebabnya adalah tidak adanya tauhid. Dan memang orangnya non muslim, wajar tidak tahu tauhid. Tapi kenapa terjadi di tengah-tengah pemuda-pemuda muslim yang notabene-nya lahir dari keluarga muslim, ibunya muslimah, ayahnya muslim, dia sendiri muslim, tidak lain adalah tidak pernah diajarkan tauhid di keluarga-keluarga kita. Sangat jarang orang tua menyampaikan tauhid kepada anak-anak dan putra-putrinya. Harusnya disampaikan seperti ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan tentang tauhid. Kalau dia tidak mampu mengajarkan, sekolahkan putra-putrinya di sekolah-sekolah Islam, atau titipkan di pesantren-pesantren supaya dididik akidahnya agar memiliki tauhid yang kuat, akidah yang kuat, tauhid yang lurus, benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang sangat menjijikkan. Seandainya ini dibiarkan, maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, semua larangan Allah apabila dilanggar ada mafsadah, kerusakan, dan ada madharrah, bahaya. Apabila ini diperbuat oleh semua laki-laki, naudzubillah min dzalik, maka pertama populasi manusia akan hilang, akan banyak manusia mati, dan orang yang berbuat seperti ini matinya lebih cepat daripada yang berzina dengan lawan jenisnya, naudzubillah min dzalik, daripada yang berzina dengan lawan jenisnya, karena sungguh-sungguh menjijikkan. Maka hendaknya orang tua memperhatikan, tanya anaknya, sampaikan kepada putranya. Apabila di sekolah ada teman laki-laki yang suka memegang paha putranya yang laki-laki, suruh menghindar dan suruh melawan. Jangan dibiarkan itu para jemaah. Bibit-bibit seperti itu tidak boleh dibiarkan. Jadi karena ini sekarang ini merebak di mana-mana. Namun anehnya, orang-orang yang terjatuh dalam penyakit yang sangat menjijikkan ini justru didukung, diberi angin, naudzubillah min dzalik. Harusnya didakwai, diperingatkan, disampaikan ayat-ayat Allah agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut adabnya Allah, bukan malah didukung. Kalau didukung, orang ini nanti akan masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Kita ingin menjerumuskan orang ke neraka atau kita ingin menyelamatkan orang dari neraka? Kita ingin diselamatkan dia dari neraka. Maka hendaknya disampaikan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah perbuatan maksiat itu merebak, melainkan akan banyak datang azab dan musibah serta bencana menimpa manusia. Tidaklah perbuatan maksiat itu merebak, merajalela, menyebar, kecuali datang bertubi-tubi musibah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu tidak lain adalah akibat ulah-ulah tangan kalian, namun Allah mengampuni kebanyakan ulah-ulah tangan kalian. Syekh bin Baz berkata, al-makna dan makna dari ayat tersebut adalah i'lam dzalika yakinan, pelajarilah itu dengan yakin, wa 'allimin nasa, setelah kamu sudah yakin dan tahu, ajarkan kepada manusia, ajarilah manusia kalimat tauhid, mithla ma qala jalla wa ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Jalla wa ala, yang maha agung dan maha tinggi. Allah berfirman, wa wajadaka dhallan fahada, maka dia mendapatkan dirimu wahai Muhammad, dia mendapati dirimu dhallan, sebagai seorang yang tersesat, fahada, maka Allah memberikan hidayah kepada dirimu. Surah Ad-Duha, surat nomor 93 ayat yang ke-7. Syekh bin Baz berkata,
kana ala amril jahiliyah, dahulu beliau masih dalam perkara jahiliyah. Fahadahu Allahu, namun kemudian Allah memberikan hidayah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamahu, dan Allah mengajari beliau. Wa auha ilaihi, dan Allah mewahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta sara qaidal mu'minina ilal jannah, hingga beliau menjadi pemimpin yang memimpin kaum mukminin, orang-orang yang beriman menuju surganya Allah. Wa mundiral kuffari, dan hingga beliau menjadi pemberi peringatan bagi orang-orang kafir min adzabillahi ta'ala, dari adabnya Allah ta'ala. Wa sara afdalan nasi, dan jadilah Nabi manusia yang paling utama, manusia yang terbaik bihadzal wahyil azimi, dengan sebab datangnya wahyu yang agung ini, wal ibadatil azimah, dan juga dengan sebab ibadah yang agung ini, yaitu apa? Mentauhidkan Allah. Setelah Nabi menerima wahyu dari Allah dan beliau pelajari tauhid dengan sebaik-baiknya dari Jibril alaihi salam, maka jadilah beliau adalah manusia yang terbaik di umat ini. Beliau membimbing manusia yang beriman menuju surga, dan beliau memperingatkan orang-orang yang kafir dari adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah berjamaah poin yang ketujuh yang masih merupakan keutamaan tauhid, bahwa tauhid adalah kewajiban pertama yang wajib dipelajari oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang berikutnya, poin yang ke-8, ats-tsaminu at-tauhidu sababu dukhulil jannah. Tauhid merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin masuk surga, maka kita harus mentauhidkan Allah, karena tauhid merupakan sebab masuknya kita ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qala Jabir berkata radhiyallahu anhu, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, pernah ada seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu bertanya. Jadi suatu hari datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas laki-laki itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah," kata laki-laki itu, "wahai utusan Allah, mal mujibatan, apa dua perkara yang dikatakan, dua perkara yang menyebabkan, satunya menyebabkan masuk surga, sedangkan satunya menyebabkan orang masuk neraka. Apa itu ya Rasulullah?" Faqala, maka Nabi menjawab, beliau bersabda, "Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang meninggal, la yusyriku billahi syai'a, ketika dia wafat, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka Nabi mengatakan dakhalal jannah, itulah orang yang akan masuk surga. Sebaliknya, wa man mata, barang siapa yang wafat meninggal dunia, yusyriku billahi syai'an, dalam keadaan masih berbuat kesyirikan kepada Allah dengan menyembah selain Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Rawahu Muslim. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 93. Sehingga tauhid merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga, dan kesyirikan merupakan sebab terjerumusnya seseorang ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Di dalam hadis yang lainnya, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum min rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadisnya sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit, kita baca hadisnya. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa bersaksi
bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar hamba dan rasulnya Allah, utusannya Allah. Ini yang pertama. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Yang kedua, dan dia bersaksi, atau ini tadi yang kedua, kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Yang pertama, syahida an la ilaha illallah. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Wa kalimatuhu, dan dia juga bersaksi bahwasanya Isa adalah kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam, yang ditiupkan kalimat itu kepada ibunda Maryam radhiyallahu anha. Wa ruhun minhu, dan Isa adalah ruh yang berasal dari Allah. Kemudian yang keempat, wal jannata hakun, dan dia juga bersaksi meyakini bahwasanya surga itu benar adanya, sudah diciptakan. Surga itu sudah ada atau belum? Surga menurut Al-Quran sudah ada, tapi menurut orang sesat belum ada katanya. Al-Quran berbicara kepada kita surga itu sudah ada. Ketika Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata-kata uiddat lil muttaqin menunjukkan surga itu sudah ada. Allah berfirman, wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, sembahan kalian, wa jannatin, dan menuju jannah, surganya Allah, arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat, yang telah dipersiapkan. Kata-kata uiddat, bagi yang tahu bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab baik di madrasah maupun di pesantren, tahu bahwa kata-kata uiddat ini fi'lun madin namun majhul, kata kerja yang sudah lampau, sudah terjadi, telah dipersiapkan oleh Allah lil muttaqin, bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Rasul mengatakan, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar adanya, wan naru haqqun, dan neraka itu juga benar adanya, adkhalahu Allahul jannata, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga, ala ma kana minal amal, di atas apa saja amal yang pernah dia perbuat sebelumnya. Sekalipun amalnya sedikit, orang tersebut pasti masuk surga, asal bersaksi dengan 5 persaksian. Apa itu yang pertama? Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Nabi Muhammad adalah utusan dan adalah hamba dan rasul Allah. Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, kalimat Allah yang ditiupkan kepada ibunda Maryam, dan ruh darinya. Surga itu benar adanya, dan neraka itu juga benar adanya. Maka orang itu pasti masuk surga. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadis nomor 3435, wa Muslimun, dan juga diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 28. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah. Yang terakhir kita bacakan ucapan seorang ulama dari negeri Yaman, Al-Imam Syaukani rahimahullah. Beliau berkata, sebagaimana dinukil dari kitab Fathul Qadir di juz yang pertama halaman 717, beliau mengatakan, la khilafa bainal muslimin, tidak ada khilaf, perbedaan pendapat antara kaum muslimin, annal musyrik, sesungguhnya annal musyrika, sesungguhnya orang musyrik, idza mata ala syirkihi, apabila dia meninggal di atas kesyirikannya dan belum taubat, lam yakun min ahli maghfirah, maka dia tidak digolongkan orang-orang mendapatkan ampunan kalau dia musyrik. Allati tafaddalallahu biha ala ghairiha ahli syirki, yang Allah telah memberikan keutamaan dengan sebab ampunan itu kepada orang yang tidak berbuat kesyirikan. Hasbama taqtadihi masyiatuhu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dituntut oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah menghendaki, orang yang tidak pernah berbuat syirik itu akan diampuni dosa-dosanya sebagaimana pembahasan yang telah lewat. Namun al-musyrik, orang yang berbuat kesyirikan dan sampai meninggal belum bertobat, tidak akan diampuni dosa-dosanya. Wa amma ghairu ahli syirki,
Adapun selain orang yang berbuat kesyirikan, min usatil mu'minin, min usatil muslimin, dari kalangan ahli maksiatnya orang-orang Islam, fadakhiluna, maka mereka semuanya masuk tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masuk di bawah kehendak Allah. Yaghfiru liman yasha'u, Allah akan mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki, jika Allah menghendakinya diampuni. Wa yu'adzibu man yasha'u, dan Allah akan menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli tauhid yang berbuat maksiat ada harapan diampuni dosa-dosanya. Tapi ahli syirik tidak ada harapan sedikit pun diampuni dosa-dosanya. Wa qala aidan, beliau juga berkata dalam kitab Fathul Qadir di juz yang keempat halaman 667, at-taubatu minal musyrik, seorang musyrik yang bertaubat, taubat dari seorang musyrik, yaghfirullahu lahu, maka Allah akan mengampuni untuk orang tersebut biha, dengan taubatnya itu, ma fa'alahu minasyirki, apa saja yang diperbuat olehnya dari kesyirikan, bi ijma'il muslimin, ini berdasarkan kesepakatan ulama-ulama kaum muslimin. Jadi kalau ada orang musyrik, misalnya dukun, tukang santet, atau apa saja, para tidak normal, para tidak normal, hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, hadahumullah ila sawa'is sabil, kalau mereka bertobat sebelum meninggalnya diampuni dosa-dosanya. Dan saya pribadi menemui beberapa dukun di Kabupaten Kediri tobat, dukun hebat-hebat, tobat. Bukan hebat ya kalau dukun ya, dukun rusak-rusak, tobat. Karena dukun itu nggak ada yang hebat, rusak, menyantet orang, membunuh orang, mengguna-guna wanita dan seterusnya. Alhamdulillah tobat. Dan meninggalnya, tahu meninggalnya para jamaah, aktif di masjid 5 waktu adzan, sholat di masjid 5 waktu. Subhanallah. Padahal dulu dukun terkenal, amplopannya banyak, kalah kita ya. Kiai Ustadz kalah, sehari itu yang datang pasiennya banyak. Kalau Ustadz atau Kiai paling sehari mampunya ngaji 2-3 kali saja ya. Ini dukun, ini amplopannya banyak. Kadang-kadang dikasih kunci ya, bukan kuncinya saja ini, tapi tobat. Dan meninggalnya dalam keadaan baik, insya Allah husnul khatimah. Seperti ini Allah maha mengampuninya. Dan ini merupakan kesepakatan semua ulama kaum muslimin. Apabila ada seorang yang dulunya berbuat kesyirikan bertobat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Demikian yang bisa disampaikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.